Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh taruna yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan perawatan dan perbaikan gear pump, repair and maintenance dari pompa gear pump, pada materi pada mata pelajaran sistem permesinan kapal. Mohon maaf hari ini saya cuti, tapi saya sempatkan membuat materi, jadi saya tidak menggunakan baju dinas ya. Oke, saya lanjutkan ya. Fungsi umum ya daripada pompa. Jadi pompa itu mempunyai kegunaan ya, semua pompa, baik itu pompa menghisap air ataupun menghisap udara ya. Jadi pompa itu fungsinya untuk mentransfer liquid, bukan hanya mentransfer fluida. Ya. Jadi liquid itu air dan juga udara atau gas termasuk daripada liquid. Ya. Fungsi utama yaitu memindahkan fluida dari tempat yang berkedudukan rendah ke tempat yang berkedudukan tinggi. Ya. Kalau dari tinggi ke bawah itu saya kira kalau tidak membutuhkan pompa ya tidak masalah ya, jadi menggunakan gravity. Tapi apabila nanti dari atas dibawa ke bawah kemudian ditransfer lagi baru membutuhkan pompa ya. Memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lain yang bertekanan lebih tinggi. Yang ketiga, memindahkan fluida ke tempat lain dengan jarak tertentu. Dan yang keempat adalah sirkulasi dari suatu proses atau siklus. Jadi memindahkan dan mensirkulasi. Ya, itu fungsi daripada pompa secara umum, ya, yaitu memindah dan juga mensirkulasi. Oke, saya lanjutkan. Pengertian pompa gear ya, pompa gear adalah pompa yang dirancang secara khusus untuk memompa cairan dengan nilai kekentalan tertentu. Ya. Nilai kekentalan tertentu misal apa? Misal oli ya, atau bilge, air tercampur dengan minyak ya. Kalau slat biasanya menggunakan ulir atau menggunakan piston ya. Berbeda kalau gear biasanya untuk oli ya, atau campuran yang lebih kental sedikit ya. Tapi kalau kental sekali seperti slat ya, itu kemungkinan nggak menggunakan gear tapi menggunakan ulir atau menggunakan torak ya. Pompa harga gigi termasuk pompa jenis possible displacement, berarti pompa tersebut menghisap sejumlah fluida yang terjebak yang kemudian ditekan dan dipindahkan ke arah keluar, di mana fluida akan mengalir melalui celah-celah roda gigi dengan dinding rumah. Pompa gear dibagi menjadi dua, ya, pompa gear di dalam dan pompa gear luar. Pompa gear dalam ini saya contohkan ya. Jenis pompa ini mempunyai rotor yang mempunyai gerigi dalam yang berpasangan dengan roda gigi luar yang bebas atau idler. Ya. Sebuah sekat yang berbentuk bulan sabit dapat digunakan untuk mencegah cairan kembali ke sisi pompa. Ya. Jadi ya, ini adalah jenis pompa roda gigi dalam. Ya. Jadi yang berputar adalah sisi ini tengah ya. Ini dia berputar, kemudian yang berpindah adalah sisi luar tapi dibatasi oleh seperti bulan sabit ya. Tujuannya adalah agar air yang ditransfer dari sini ya, maaf ya, sudah ke play ya. Oke, ini adalah pompa roda gigi luar ya. Gerigi roda gigi pada sisi isap ya, cairan akan mengisi ruangan yang ada di antara gerigi tersebut. Kemudian cairan ini akan dibawa berkeliling dan ditekan keluar apabila geriginya bersatu kembali ya. Roda gigi itu dapat berputar ya, gigi helix tunggal ya. Contohnya ya, ada gigi yang tunggal, ada gigi ganda.
Ada gigi lurus, beberapa desain mempunyai lubang Flidae radial pada roda gigi bebas dari bagian atas dan akar gerigi sampai ke lubang dalam roda gigi. Ya. Jadi yang ini, ya, contoh ini adalah gerigi yang lebih dari satu. Ya. Ada yang geriginya cuma satu, ya. Ini bentuknya biasanya gini, ya. Ya. Bentuknya biasanya gini, ya, dia berputar, ya. Berputar. Ini biasanya yang satu tok gini, ya, yang satu tok gini, ini biasanya untuk tekanan yang ringan. Ya. Ini untuk tekanan yang sedang yang sekarang ini. Ya, dia geriginya lebih banyak, dia berputarnya lebih banyak. Ada yang juga seperti plat kecil-kecil, ya, riginya kecil-kecil, ya, dia dimasukkan di sela-sela itu, ya. Nah, oke. Ya, ini dia membawa cairan dari satu tempat, ya, ke tempat yang lain, ya, ini dari satu tempat ke tempat yang lain dengan dihisap menggunakan, ya, menggunakan geriginya ini, ya. Jadi dia masuk kemudian berputar dikeluarkan ke sini, ya. Dia masuk berputar dikeluarkan ke sini. Nah, ini namanya dia keluar dari dia masuk dan keluar itu dari sisi luar. Ya, maka disebut dengan eksternal gear pump. Kalau tadi dia yang pertama tadi internal, dia masuk dan keluar melewati sisi dalam. Jadi lewat sini, ya. Tadi saya belum sempat terangin, udah ke slide berikutnya, ya. Jadi kalau internal dia masuknya berarti berputarnya berlawanan dari ini, ya. Ini kan berputarnya kan keluar, ya. Kalau ini berlawanan putarnya ke dalam, ya. Sehingga ini masuknya lewat sini tertransfernya. Kalau ini lewat luar, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Jelas, ya. Ketika dilakukan perbaikan dan perawatan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pengecekan secara visual, pengecekan secara fraktologi, dan pengecekan dengan mengukur gap dan clearance. Ini kurang satu, sorry, ya. Contohnya satu, pemeriksaan secara visual. Pemeriksaan secara visual ini atau langsung dilakukan pada gear pump, ya, yang mengalami kerusakan, terutama pada permukaan gear pump yang terjadi keausan. Pengamatan visual ini sangat penting dilakukan sebelum langkah pendeteksi bentuk dan ciri kegagalan. Pemeriksaan secara visual pada gear pump yang mengalami kerusakan itu, yang pertama yang dicek adalah keausan atau keretakan. Dicek nih, ya. Jadi ini dicek, ya, apakah mengalami keausan atau mengalami kerusakan ataukah tidak, ya. Kemudian mengambil gambar foto dari berbagai arah, dari samping depan, dari samping belakang, dicek, ya. Kemudian yang ketiga, mengekspos posisi-posisi penting sebagai identifikasi informasi kerusakan yang dialami. Nah, oke, dicek lagi nih, kira-kira celahnya ini bisa tertutup enggak? Ya, ini kan ada celah. Ya, celahnya ini kalau ini internal, ini kan masuknya dari dalam. Ya, kalau eksternal berarti yang ada celahnya itu di sela-sela ini. Kalau ini berarti ini kayaknya internal karena dia ada celah di tengah sini. Nah, sehingga dia masuk ke sana, ya. Oke, saya lanjut. Pemeriksaan fraktologi. Pemeriksaan fraktologi digunakan untuk mengetahui adanya cacat material seperti adanya korosi, impulsion, tingkat pertumbuhan retakan, penentuan lokasi dimulai kerusakan atau keausan awal, dan mengetahui jenis kerusakan karena adanya beban putar, beban bentur, beban tekan, beban geser, dan lain sebagainya. Jadi mungkin, ya, mungkin part atau gearnya ini sudah mengalami keausan, tetapi karena tidak punya spare tetap digunakan. Nah, kemudian dicek kembali, berarti berkala tuh dicek apakah keausannya atau keretakannya semakin melebar atau semakin besar ataukah tidak. Ya, ini dicek. Ya, oke, saya lanjut. Berikutnya adalah perhitungan pengukuran gap dan clearance. Pengukuran gap dan clearance ini digunakan untuk mengetahui celah antara roda dan casing dalam, dan juga antara roda dan roda, ya. Ini belum dalam ataupun poros, ya, dan
penahan gear apakah mengalami keausan ataukah tidak. Apabila mengalami keausan harus disesuaikan dengan manual book batas toleransinya. Jadi yang diuji menggunakan alat ya, ketebalan ya, filler gauge ya, itu yang dicek adalah sisi antara casing ya, ini bulan sabitnya ya, yang tadi untuk menahan ya, antara roda ya, kemudian dicek dalamnya, casing dalamnya ya. Kemudian dicek juga panjang daripada rodanya, dicek celah antara rodanya, dan juga dicek ini adalah poros daripada rodanya. Nah itu dicek ya, kemudian ditulis hasilnya, dicocokkan dengan batas toleransi pada manual book. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh, saya kasih waktu untuk bertanya secara intern ya. Pada Taruna saya ucapkan terima kasih, tolong belajar dengan giat ya. Oke, waktunya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.